Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Aza. Perkenalkan, nama saya Andromeda Nuholo, atau bisa dipanggil Andro. Saya di sini alhamdulillah sedang mendapatkan amanah dari Allah sebagai CEO dari Nisa Aza. Nisa Aza berangkat dari sebuah wedding organizer, yang nanti insya Allah kita akan ceritakan kenapa memilih wedding organizer dan seterusnya di bagian-bagian selanjutnya dari rangkaian video-video seperti ini. Namun dalam perjalanannya, kami menganggap bahwa apa yang Allah titipkan di kami, dari sisi pengalaman, ataupun sedikit ilmu pengetahuan yang sudah ada lebih dahulu di kami, bisa kita luaskan, tidak hanya dalam sebuah wedding, atau tidak hanya dalam sebuah lembaga wedding organizer, tapi juga bisa lebih dari itu. Salah satunya juga dengan media seperti ini. Kami menganggap YouTube atau channel YouTube ini adalah sebuah peluang untuk kami bisa berbagi lebih banyak terkait apa-apa yang sebenarnya ada di belakang Nisa Aza, baik secara teknis maupun non-teknis. Apa aja sih struktur pendukung sebuah wedding organizer dari sisi teknis misalnya? Apa-apa yang harus disiapkan? Ataupun ada hal-hal yang berupa soft skill, non-teknis, yang biasanya kami terapkan sebagai nilai atau value dalam Nisa Aza, dalam sebuah acara, misalnya wedding organizer ataupun acara yang lain, dan value inilah yang seharusnya bisa dimiliki atau dirasakan oleh klien apabila bekerja sama dengan sebuah event organizer atau yang sejenisnya. Namun tentu kita berbicara seperti ini tidak layak apabila apa sih dasarnya Nisa Aza memberanikan diri untuk bisa sharing seperti ini. Mungkin kalau bisa dibilang mengajari itu terlalu jauh, insya Allah akan banyak ilmu di luar sana yang bisa didapatkan oleh para pemirsa sekalian dari tempat-tempat yang juga baik. Namun di sini, di channel YouTube ini, Nisa Aza lebih menyebutnya sebagai sharing. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kami dan juga bagi para pemirsa sekalian. Dalam penyusunan tim Nisa Aza tentu tidak lepas dari pemilihan orang per orang yang ada di dalamnya. Ada beberapa tim inti dalam Nisa Aza yang tentunya membawa value masing-masing dan kita gabungkan menjadi sebuah tim untuk melayani klien yang sejauh ini mungkin masih orang kenal dalam sebuah acara wedding organizer atau event organizer acara-acara yang syar'i lain. Nisa Aza merupakan sebuah singkatan dari 3 kata, yaitu ni'mah, sa'adah, dan ziyadah. Kami berharap melalui Nisa Aza ini, semua niatan baik dari penyelenggara acara, sahibul hajat atau pemilik acara, insya Allah dengan kerja-kerja yang kita lakukan secara bersama, bisa mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan kenikmatan, dan juga barokah dari Allah Azza wa Jalla. Bisa dilakukan dengan cara duduk terpisah putra dan putri. Sebelum Nisa Aza, saya pribadi menjalani 2 fase pekerjaan yang nantinya 2 fase ini menjadi bagian inti dari sebuah wedding organizer ataupun event organizer. Kalau kita bisa bedah agar lebih umum, yang pertama adalah soal hospitality ataupun pelayanan. Lebih jelasnya hospitality itu seperti apa nanti kita akan jelaskan lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah. Tapi mudahnya dari sebuah hospitality itu mungkin bisa kita rasakan misalnya kita sebuah restoran atau tempat makan. Selain makanannya yang enak, tapi kita merasakan wah waktu di sana tuh pelayanannya sangat memuaskan. Ada hal-hal non-makanan yang juga bisa dinikmati dan bisa kita beri rating, tapi dia tidak berbenda. Kalau menunya, masakannya kan ada bendanya. Tapi soal pelayanan, ini tidak berbentuk fisik. Tapi bisa misalnya diterapkan dalam hal-hal fisik yang bisa meningkatkan pelayanan. Berikutnya, setelah hospitality, tentu kita akan berbicara soal event management. Karena tidak
sah rasanya sebuah event organizer atau wedding organizer kok tidak berbicara soal event management. Dua poin ini yang kami anggap sebagai inti dari atau value inti dari Nisa Aza. Yang pertama adalah hospitality atau pelayanan. Yang kedua adalah event management. Sebelum mendirikan Nisa Aza, jauh sebelum itu, di bidang hospitality, alhamdulillah kami sudah pernah terjun sejak zaman kuliah sebagai pramusaji atau bahasa Inggrisnya atau orang lebih kenal dengan waiters. Kalau dibilang pramusaji mungkin justru padahal ini bahasa Indonesia yang bakunya, tapi mungkin sebagian orang agak kurang akrab. Sebut saja kami pernah bekerja sebagai waiters di sebuah restoran di kota Jogja. Saat itu sedang hype atau hits dengan menjual susu, produk susu dengan sajian yang kekinian, dan sudah dikenal orang, Masya Allah saat itu apabila ke Jogja harus ke tempat itu, dan orang senang dengan pelayanan di sana.